Lucifer sebagai iblis. Penafsiran yang keluar konteks. Kata Lucifer berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu lux yang berarti cahaya dan fere yang berarti membawa. Dengan demikian, kata Lucifer berarti pembawa cahaya atau morning star, bintang fajar. Istilah ini bukan nama iblis, melainkan gelar puitis. Di dalam Yesaya 14 ayat 12, sumber teks Ibrani asli tertulis Helel ben Shahar, yang memiliki arti bintang fajar atau anak fajar. Ini adalah istilah metafora, bukan deskripsi atau nama sosok makhluk jahat. Yesaya 14 bukan tentang setan, melainkan berupa sindiran politik yang ditujukan kepada Raja Babilonia yang sombong dan jatuh dari kekuasaannya. Istilah jatuh dari langit bermakna kejatuhan kekuasaan, bukan kejatuhan malaikat secara literal. Jadi, di dalam konteks Yesaya 14 ini jelas tidak ada pembahasan tentang iblis, tidak ada kisah pemberontakan. Masalah besarnya muncul saat Alkitab diterjemahkan ke Latin, Vulgata, abad keempat. Pada kasus ini, kata Helel diterjemahkan menjadi Lucifer. Padahal, dalam teks aslinya itu puisi politik, bukan nama diri, bukan entitas kosmik jahat. Pada abad pertengahan, para teolog Kristen menggabungkan berbagai ayat yang tidak berkaitan, yaitu Yesaya 14 digabungkan dengan Yehezkiel 28 tentang Raja Tirus, digabungkan lagi dengan Wahyu 12 tentang simbol naga, kemudian dipersonifikasikan menjadi satu tokoh, Lucifer, yang dikenal sebagai iblis atau setan. Fakta ini bukan hasil eksegesis teks kitab suci, melainkan sebuah mitologi teologis yang salah kaprah dan jelas keluar dari konteks kitab suci sendiri. Mari kita lanjutkan uraian renungan rohani Kristen ini secara lebih mendalam. Di kalangan umat Kristen, nama Lucifer sering dipahami sebagai nama asli iblis sebelum jatuh dari surga. Narasi ini begitu populer sehingga sering dianggap sebagai bagian dari ajaran Alkitab. Namun, jika kita membaca teks Alkitab dengan prinsip interpretasi yang benar, narasi ini justru terbukti keluar konteks dan berdasarkan penafsiran yang keliru. Yesaya 14 ayat 12 yang sering dijadikan dasar klaim tersebut, pada kenyataannya berbicara tentang Raja Babylon, bukan makhluk surgawi. Kata Lucifer pun bukan nama pribadi, melainkan istilah metaforis yang merujuk pada bintang pagi. Prinsip dasar, menafsirkan kitab suci harus sesuai konteks. Sebelum masuk ke dalam teks Yesaya 14, kita perlu memahami prinsip utama dalam sebuah penafsiran, yaitu interpretasi Alkitab harus dilakukan dengan memperhatikan konteks sastra, konteks historis, dan konteks teologis. Dalam hal konteks sastra, Alkitab terdiri dari berbagai jenis tulisan, narasi sejarah, puisi, nubuat, perumpamaan, surat, dan apokaliptik. Setiap jenis memiliki gaya bahasa berbeda. Puisi misalnya, sering menggunakan metafora, hiperbola, simbol, dan ironi. Karena itu pembacaan literal pada puisi bisa menyesatkan jika tidak memperhatikan gaya sastra. Dalam hal konteks historis, Yesaya menulis pada masa yang sangat spesifik, yaitu masa di mana kerajaan Yehuda menghadapi tekanan dari kekuatan besar seperti Asyur dan Babylon. Banyak nubuat Yesaya merujuk pada peristiwa politik dan raja tertentu. Maka ketika kita membaca Yesaya 14, kita harus mempertimbangkan siapa yang menjadi sasaran nabi, apa situasi politik saat itu, dan apa pesan moral atau teologis yang ingin disampaikan. Dalam hal konteks teologis, interpretasi harus mengikuti pesan teologis keseluruhan Alkitab, bukan memasakkan doktrin baru ke dalam teks. Tanpa prinsip ini, pembaca dengan mudah bisa menambahkan makna yang tidak pernah dimaksudkan oleh penulis Alkitab sendiri. Yesaya 14 ayat 4 hingga 11, konteks yang tidak bisa dipisahkan. Yesaya 14 ayat 12 sering dipisahkan dari konteksnya dan dibaca sebagai teks independen.
Padahal seharusnya ayat tersebut merupakan bagian dari Yesaya 14 ayat 4 hingga 23 yang berupa sebuah puisi ejekan atau taunt song yang jelas ditujukan kepada Raja Babylon. Dalam bagian ayat 4 hingga 11, ada beberapa poin yang sangat jelas, yaitu Babylon digambarkan sebagai penindas yang menindas bangsa-bangsa. Raja Babylon digambarkan sebagai orang yang sombong dan merasa tak terkalahkan. Tapi akhirnya, raja itu akan jatuh, dipermalukan, dan tidak lagi ada. Secara keseluruhan, puisi ini adalah sindiran politik, yaitu pesan tentang kejatuhan seorang penguasa manusia yang sombong. Jika kita membaca Yesaya 14 ayat 12 tanpa melihat ayat 4 hingga 11, maka kita akan kehilangan konteks utamanya. Ayat 12 bukan bercerita sendiri, melainkan lanjutan dari sindiran yang sama. Lucifer bukan nama, melainkan istilah metaforis. Di sini letak kesalahpahaman yang paling mendasar. Dalam bahasa Ibrani, Yesaya 14 ayat 12 berbunyi, Helel ben Shahar, yang secara harfiah berarti Helel artinya yang bersinar atau bercahaya, ben Shahar artinya anak fajar. Ini merujuk pada bintang pagi yang paling terang sebelum fajar, namun kemudian menghilang ketika matahari terbit. Ketika Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Vulgata, kata ini diterjemahkan menjadi Lucifer, yang artinya pembawa cahaya. Namun, penting dicatat bahwa Lucifer bukan nama pribadi. Ini adalah gelar atau istilah puitis yang merujuk pada kemegahan yang jatuh. Jadi, ketika orang mengatakan Lucifer adalah nama iblis, ini jelas merupakan penambahan makna yang tidak didukung teks Alkitab. Mengapa narasi Lucifer sebagai iblis bisa muncul? Penafsiran ini muncul bukan karena konteks kitab Yesaya, melainkan karena faktor-faktor berikut. Pertama, tradisi gereja mencari asal-usul kejahatan. Setelah Alkitab selesai ditulis, muncul pertanyaan teologis besar. Bagaimana kejahatan bisa ada? Dari mana asalnya? Untuk menjawab ini, banyak penafsir gereja mencari ayat yang menggambarkan kejatuhan makhluk surgawi. Yesaya 14 ayat 12 dengan gambaran jatuh dari langit tampak cocok untuk dijadikan dasar narasi itu. Kedua, pengaruh Vulgata, terjemahan Latin. Dalam Vulgata, kata Helel diterjemahkan menjadi Lucifer, yang kemudian dianggap sebagai nama pribadi. Sejak saat itu, istilah ini menjadi populer sebagai nama sebelum kejatuhan malaikat atau nama iblis. Ketiga, kekuatan narasi. Cerita Lucifer jatuh dari surga sangat kuat dan mudah diterima. Ia menjelaskan asal kejahatan secara simbolis dan dramatis. Namun narasi yang kuat tidak selalu benar secara tekstual Alkitab.